Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astari dengan NIM 120132639, kelas 4D, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Damsir SPDI MPDI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi administrasi sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministro, yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan suatu proyek. Kan secara etimologis atau bahasa, prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana atau alat pelajaran tidak semudah perencanaan prasarana. Meja, kursi yang hanya mempertimbangkan selera dan dana yang tersedia. Untuk proses pengadaan sarana harus mempertimbangkan lebih banyak dan semuanya bersifat edukatif. Adapun tahap-tahap perencanaan sarana atau alat pelajaran berikut: mengadakan analisis tentang mata pelajaran apa saja yang membutuhkan sarana dalam penyampaian pembelajarannya. Hal ini dilakukan oleh para guru bidang studi. Apabila kebutuhan sarana yang diajukan para guru melampaui kemampuan daya beli sekolah, maka diadakan seleksi yang berdasarkan pada prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada ini perlu ditinjau lagi dan mengadakan reinventarisasi. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Mencari dana apabila masih kekurangan dana dalam pengadaan sarana pendidikan. Menunjuk seseorang dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. Penunjukan ini sebaiknya berdasarkan pada keahlian, kelincahan berkomunikasi, kejujuran, dan sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pembelian artinya sarana pendidikan tersebut harus dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membuat sendiri, yaitu sarana pendidikan dapat dibuat sendiri oleh sekolah. Menerima hibah atau bantuan dari pihak lain. Dan menyewa atau meminjam, artinya sarana pendidikan yang diperlukan disewa atau dipinjam dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
guna susun atau kanibalisme, artinya suatu pengadaan barang dengan menggunakan barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai, kemudian disusun kembali sehingga menjadi sarana pendidikan atau daur ulang. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Prosedur yang dilakukan sekolah untuk mengadakan sarana dan prasarana melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Berkoordinasi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dengan mempertimbangkan kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar dan juga kenyamanan guru dalam proses belajar mengajar. Kenakan segala kebutuhan sarana dan prasarana apa saja yang menunjang dengan mempertimbangkan dana dan juga kapasitas SDM yang ada. Melakukan pembagian tugas oleh para guru ketika melakukan pembelian sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana didapat dari yayasan, maka sekolah melakukan pengajuan proposal yang ditujukan kepada pihak yayasan. Bila disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah. Standar untuk sarana dan prasarana. Sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, UKS, WC, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau olahraga. Sedangkan untuk SMP atau MTS sekurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, WC, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain atau olahraga. Sedangkan untuk SMA atau MA sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, WC, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau olahraga,